Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Kali ini memang Irfan akan ngebahas film yang berjudul Anacondas. Nah itu baca aja ya judulnya. Gak bisa bahasa Inggris. Ya sebenarnya ini sequel dari film Anacondas pada tahun 1997. Tapi ya karena film ini cukup menarik, mengisahkan perjuangan para ilmuwan yang konon katanya mencari bunga anggrek di hutan Borneo, Kalimantan, tepatnya Indonesia, agar dijadikan obat penawar kanker, kudis, kurap, jamblang, muka burik, serta dapat membuat umur panjang dan awet muda bagi Ochthea agar tetap glowing tanpa filter. Nah pasti seru ya kan? Ya iyalah seru. 75 US dollar loh biaya syuting di Kalimantan. Mantap nggak tuh? Apakah ada yang bisa selamat dari serangan ular raksasa asal Kalimantan ini? Tanpa berlama-lama dan kalian penasaran sama keindahan alam Kalimantan, ayo kita ucapkan salam lestari. Cerita akan diawali memperlihatkan hutan Kalimantan yang terlihat begitu indah, sedap di mata tanpa adanya aktivitas pertambangan dan pohon berduri penghasil minyak. Nampak beberapa orang suku pedalaman tengah mengintai harimau hutan untuk ditangkap. Namun selain hewan buas tersebut, ternyata ada pergerakan predator lain yang sedang mendekati juga. Dan itu dibuktikan dari tanda burung beterbangan diikuti harimau yang meloncat. Tiba-tiba ya, ternyata anaconda dengan ukuran super besar mengejar si akang pemburu ini sampai-sampai beliau terjatuh ke kubangan air nan dalam. Dan yang benar saja, rupanya aduh nasib, ternyata itu sarang dari monster air ini dan pasti beliau almarhum. Scene akan kembali ke ibu kota nan padat oleh hiruk pikuk aktivitas kehidupan imaterial. Sebuah perkumpulan ilmuwan pun diperlihatkan untuk segera mencari bunga anggrek langka bernama Peronia immortalis. Ya, sebuah bunga anggrek yang dikadang-kadang sebagai bahan alamiah untuk obat segala penyakit. Namun bunga ini hanya tumbuh 7 tahun sekali, tepatnya 6 bulan mekar dan 2 minggu masa terbaiknya, sehingga mereka akan melakukan ekspedisi ke Pulau Kalimantan, tepatnya Indonesia, karena hanya di sana bunga tersebut bisa tumbuh. Get your asses down to Borneo. Kat waktu mereka pun udah sampai di Provinsi Padrang, Kalimantan. Kita akan perkenalkan beberapa ilmuwan pemilik ekspedisi ini. Ada Abang Kadap, Gail, Sam, dan Jack. Di tengah kehujanan yang cukup lebat, sebuah masalah pun muncul. Apa itu? Karena seluruh kapal charter ogah bepergian di musim hujan yang melanda, sehingga mereka harus mendatangi orang yang bernama John agar bisa membawa ke tempat tujuan, meski pasti dipatok dengan harga tinggi. Tibalah mereka di bar yang menyediakan minuman rasa-rasa dan pasti ketemu dengan John serta Trent, seorang nakoda kapal. Selamat malam. Kami dengar Anda bisa membawa kita orang Ki Hulu Songai. Indo banget kan? Akhirnya di sana memiliki kesepakatan 50.000 US dollar harga sewa kapal, ya sekitaran 700 juta lah kalau dirupiahin. Kini perjalanan pun dimulai ketika kedatangan call si ahli IT dan Dr. Bin untuk jaga-jaga kalau membutuhkan tim kesehatan di tengah perjalanan ke hutan. Lalu malam pun tiba, rupanya si John memiliki monyet peliharaan bernama Kong. Ketika si Kong mau makan dilarang oleh tuannya, dia pun mencari ke hutan buah-buahan yang segar. Namun di saat pengen ngunyah, sebuah anaconda pun berusaha menyerangnya. Dan scene pun langsung diperlihatkan kepada pagi hari, entah Kong selamat atau kagak. Yang jelas ketika Gil asik teleponan, beliau pun mau nyender ya kan lah. Jebol dong tuh dinding kapal sehingga dia harus segera naik ke perahu kembali. Tiba-tiba disambar buaya enggak tuh? John yang melihat hal tersebut langsunglah nyemplung untuk menyelamatkan dengan keahlian gelut dipersenjatai sebuah pisau tajam. Tapi aligator terlalu kuat ketika di dalam air sehingga John sedikit kewalahan dan diputar-putar oleh buaya, karena itulah senjata andalannya. Tapi karena produser pengen John selamat, si buaya pun harus mengalahkan diri. Setelah ketegangan tersebut, ternyata si anaconda terus mengikuti. Salah satu buktinya ialah
ketika mereka asik membicarakan bunga penyelamat dunia, Kong pun kembali muncul dan pasti selamat meski nampaknya sangat ketakutan. Setelah dikejutkan oleh Kong, sepertinya masalah kembali muncul ketika John mengatakan kepada Jack untuk berbalik saja sebab jalan yang mereka lalui nanti banyak bahaya menanti, ada air terjun, tikungan neraka dan masih banyak lagi. Tapi karena Jack udah kekeh pengen dapatkan anggrek berharga ini, mereka berdua pun sepakat tambah biaya perjalanan dengan mengambil resiko tersebut. Pagi hari pun tiba dan kejadian tak diinginkan pun terjadi ketika badan kapal disenggol oleh benda sangat besar membuat setir serta mesin mengalami kendala. Ya, yang dapat dipastikan kapal ini akan terjun bebas di air terjun. We missed our turn off. I know. Come on. Buddy, hang on! Hang on to what? Hancur nggak tuh kapal? Ya setidaknya nggak ada korban lah dalam kejadian tersebut meski Anaconda selalu mengikuti. Akibat kejadian ini, John pun disalahkan karena mengalami kecelakaan. Namun beliau akan bertanggung jawab untuk membawa para ilmuwan tersebut ke kapal kembali dengan cara telepon sahabatnya agar bisa menjemput di sisi lain aliran sungai ini. Ya, meski harus melewati hutan rimbun, setidaknya ya kan lebih baik bergerak 10 jam daripada harus menunggu patroli kapal penyelamat 2 hari lamanya. Lalu perjalanan pun dilakukan sampai akhirnya, oh no, yang benar saja kata Sam, masa harus melewati rawa yang melihat aja bikin merinding? Lalu mereka pun menanyakan kepada John apakah ada jalan selain ini. Ada katanya, tapi harus berhari-hari melewati sehingga dengan terpaksa mereka harus terjun ke air saat itu juga. Ketika mereka udah berada di rawa tersebut, monster pasti senang melihat pergerakan mereka yang dimana rawa selalu menyimpan hal misterius. Sampai akhirnya si Kong yang berada di atas pohon memberi sinyal bahwa Anaconda tengah mengintai mereka. Besar amat nggak tuh ular, sehingga tanda-tanda yang lain bermunculan dari gelombang besar dan paha kol yang seperti dicolek oleh benda besar yang bergerak. Tiba-tiba Swear to God if you don't stop. ya, si dokter diserang oleh ular yang sangat besar membuat mereka tercirit-cirit berjalan keluar menjauhi air. Setelah kejadian itu, sampai-sampai John pun tidak menyangka bisa melihat Anaconda sebesar itu dalam petualangannya. Sedangkan Cole, Gordon, dan Gil mengatakan ekspedisi ini kita akhiri saja karena menurut mereka melanjutkan pun banyak resiko yang harus diambil. Tapi si Jack nampaknya tidak sepakat dengan keputusan ini dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kapal temannya si John. Tengah perjalanan menyusuri hutan dan lebat dipenuhi semak belukar serta tempat yang lembab, pasti banyak binatang besar di luar nalar. Dari lintah yang memenuhi tubuh Cole sampai kaki Gordon yang bengkak digigit oleh serangga mirip laba-laba yang dimana gigitannya bisa bikin lumpuh berhari-hari. You would be lumpuh. What do you call this fella? Laba laba batu. Setelah petualangannya menguras emosi, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan sampai akhirnya John jujur kepada Sam mengenai biaya tambahan $50 kesepakatannya dengan Jack agar tetap melanjutkan perjalanan yang berisiko sehingga terjadi suatu musibah dan John sendiri sangat menyesali dan memiliki kewajiban harus mengantar mereka sampai selamat. Sin pun berpindah kepada Washington di saat dia asik mengendarai kapalnya pun disenggol oleh Anaconda sehingga dia melihat hal tersebut langsung ingin menjauh namun itu terlambat. Dicaplok nggak tuh pantat sehingga beliau koit dan pasti perahu meledak akibat gas pool diaktifkan. Kemudian John dan kawan-kawan melihat ledakan tersebut langsunglah segera mendatangi dan ya harapan satu-satunya udah sirna sampai akhirnya Trent pun melihat merasakan mengamati yang ternyata ada kehidupan penduduk di pesisir sungai ini, ya semacam orang pedalaman Kalimantan. Dan pasti perjalanan pun kembali dilanjutkan menuju suku pedalaman, barangkali bisa meminjamkan rakit atau bisa juga mereka dalam kondisi bahaya bertemu suku aneh. Nggak ada yang tahu. Sesampainya di lingkungan suku pedalaman nampaknya banyak sekali tengkorak dan satu ular besar udah koit dibunuh suku ini yang terungkap bahwa ternyata ular tersebut cukup banyak yang diasumsikan oleh John sebagai musim kawin si jantan mencari si betina.
Dan sialnya lagi, suku pedalaman ini udah pergi menggunakan rakit yang menurut tren. Sungai ini menuju ke daerah kota baru dan pasti akan selamat, sehingga mereka pun juga membuat untuk pergi nantinya. Setelah pekerjaan yang sedang berlangsung, Jack dan kawan-kawan pun menemukan jawaban kenapa ular ini sangat besar. Ternyata mereka juga memakan bunga anggrek ini sebagai rantai makanan, dan pasti pikiran mereka agak goyang betapa anggrek tersebut sangat istimewa. Tapi meski hal tersebut membuat mereka terkena, namun tetap rasa kemanusiaan dijunjung tinggi untuk mengakhiri ekspedisi ini. Meski Jack seorang diri yang terus keras kepala tetap ingin melanjutkan. Singkat waktu, kapal pun siap berangkat. Si Jack malah buat ulah dengan mengorbankan temannya digigit serangga serta anakonda yang melahapnya. Membuat John dan teman-temannya berusaha menolong dengan cara membakar rumah, sedangkan Jack soloreng pergi untuk memetik bunga tersebut. Oh my god. Lalu kemudian keputusan baru pun diambil oleh Sam mendapatkan rakit plus bunga anggrek yang langka tersebut. Perjalanan pun dimulai, yang pasti dapat kita duga perjuangan melewati hutan sangatlah berat untuk dilalui, sampai-sampai mereka harus terjatuh ke dalam kubangan goa yang sepertinya sarang dari semua anakonda. Tapi di tengah perjalanan tersebut, Cole pun harus terpisah dan mendapatkan teror dari anakonda, dan untung saja bertemu dengan Tren yang juga ternyata bingung mencari John dan kawan-kawan. Kini mereka berdua pun melanjutkan mencari para sahabatnya, dan tiba-tiba ya, Tren pun terperosok ke lubang goa, dan pasti di sanalah beliau akan modar. Sedangkan di sisi lain, John, Sam, dan Gil pun terus berusaha merayap menghindari gundukan gua. Rupanya Cole masih selamat, tapi membawa malapetaka ketika anakonda mengejar mereka. Wow, sebuah aksi heroik dari Sam menyelamatkan mereka semua untuk sementara. Sedangkan Cole yang melihat aksi Sam pun sangat gembira dan melakukan kata-kata mutiara dengan ngerep bagaikan big box. Namun kecaplok nggak tuh bahu, sehingga John dan kawan-kawan mengejar kemana ular ini membawa, dan pasti Cole selamat ditolong oleh Abang John. Setelah semua selamat, mereka pun melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan Jack yang nampaknya sedang memikirkan cara memetik bunga tersebut. Sedangkan mereka semua lebih mementingkan rakit untuk pergi, namun semua ini diketahui oleh Jack dan mengorbankan semua sahabatnya demi kepentingan pribadi yang sangat ambisius oleh ketenaran. Singkat waktu, setelah sampai di lokasi tempat bunga anggrek itu berada, nampak di sana sedang terjadi perkawinan beberapa anakonda yang dimana Sam diperintahkan untuk mengisi penuh ransel yang sudah disediakan oleh Jack. Ya, meski bunga tersebut berhasil terkumpul dan Jack mendapatkannya, tapi John pun mencoba melawan Jack dengan kekuatan yang ada, sehingga ransel tersebut terjatuh dan membuat laba-laba batu terlepas dari tempatnya. Setelah John dan kawan-kawan tidak bisa berbuat apa-apa, Jack pun berusaha mengambil ransel tersebut dan sungguh malang nasibnya. Ketika hendak melangkah ke atas, karma pun menghampiri dirinya yang dimana laba-laba batu menggigit tangannya dan dia pun terjatuh. Sedangkan Sam juga ikut terperosok, untung masih diselamatkan oleh akar pepohonan meski kayu tersebut akhirnya runtuh juga. Selamat keberuntungan menghampiri Sam karena para anakonda hanya terfokus kepada orang pertama yang nyemplung, sehingga dia pun berhasil selamat dengan memanjat tebing dipenuhi akar. Dan di akhir film mereka pun bekerja sama untuk mencoba meledakkan sarang anakonda dengan usaha dari Gil melemparkan tabung bensin disertai tembakan akurat oleh Cole. Ayam. Tamat.
Oke teman-teman, segitu aja pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini ialah janganlah jadi orang yang egois dan ambisius. Ambisius boleh, egois boleh, tapi jangan pernah merugikan orang lain. Saya Irfan pamit dan komen di komentar ya. Apakah lanjut bahas Anaconda yang lainnya? See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.